Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'auna nashkurullah alladhi haraka qulubana wa haraka ukulana hatta namnahal quwata lil qiyam. Hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has done our heart more often so that we were given the power to perform this event. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan kolbu kita, yang telah menggerakkan pikiran kita sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan perintahnya. Bagi orang Sunda nih, hayu orang sasarengan manjatkan puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos mapari ngagerakeun ya, ngagerakeun kolbu urang, ngagerakeun pikiran orang kulantaran kitu orang sadaya dipasihan kegiatan untuk ngalaksanakeun perintahnya. Bahasa Cirebon kumaha? Jadi ada dua pertanyaan yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, saya sering naik ke Grab Haji. Grab. Mohon Grab. Oh, jarang. Saya. Salah satu kesimpulannya kalau saya tanya itu, hari ini banyak orang yang susah cari duit. Kemudian yang kedua, saya pernah bertanya sama salah satu jamaah di Al-Makbul ini, Bapak pilih presiden siapa? Biasa gitu. Tapi kurang dekat, bagusnya gini aja Pak. Ya. Jawabannya apa Haji? Saya mah dari dulu presidennya siapa aja, kehidupannya seperti ini aja gitu. Padahal dia tuh rajin sholatnya, hafalannya banyak Pak. Ya karena ilmunya tidak berkembang Pak. Jadi bisa jadi ketika hari ini orang susah cari duit, ilmunya kadaluarsa Pak. Dari segi waktu, bisa juga dari segi tempat. Karena apa? Di negara-negara maju itu yang ngumpulin sampah, itu gajinya besar Pak. Lebih besar daripada karyawan biasa. Karena apa? Nggak ada yang mau Pak. Kerja keras ya, kemudian kotor lah. Jadi artinya itu tempat kalau dia hidup. Termasuk misalnya di Hong Kong. Itu 90% TKI di Indonesia kerjanya ngurus orang tua di sana Pak. Kalau di sini nggak berlaku karena diurus sama anaknya. Di sana tuh ngurus orang tuanya karena anaknya sibuk cari uang. Itu di Hong Kong. Jadi sekali lagi bahwa kalau hari ini kita susah cari uang berarti bisa jadi ya. Kalau bisa jadi kan belum tentu ya. Bisa jadi karena ilmu kita kadaluarsa. Selevel Menteri Keuangan aja dia bilang ilmu saya tidak laku. Menteri Keuangan Sri Mulyani. Itu. Padahal Islam mengajarkan yang pertama, wa alaisa lil insani ila masa'a. Ya. Itu surat An-Nazm ayat 39. Yang maknanya adalah bahwa hasil itu sesuai dengan usaha. Artinya apa? Ketika hasil belum sesuai dengan yang diinginkan,
maka kita harus memperbaiki usaha. Apa maksudnya? Ya kalau sekarang kan misalnya ngebeca kan sudah nggak laku ya Pak Haji. Angkot juga tinggal GG sama GP yang laku tuh. Seperti itu. Ini, nah itu. Kemudian Al-Baqarah 186. Allah akan mendoakan hambanya yang berdoa itu jika dia beriman dan melaksanakan perintahnya. Jadi surat 53 ayat 39 Al-Baqarah 186. Kemudian menyangkut takdir. Takdir itu ada dua. Takdir yang dipengaruhi oleh usaha, takdir yang tidak dipengaruhi oleh usaha. Yang tidak dipengaruhi usaha itu dua. Yang pertama, ayah dan ibunya seseorang. Saya misalnya, ayahnya A, ibunya B. Itu nggak bisa nggak bisa nawar-nawar gitu. Tidak dipengaruhi oleh usaha saya. Yang kedua, ada di surat ke-15 ayat 5. Azal. Azal itu tidak boleh ditawar, ya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, itu. Yang lainnya itu dipengaruhi oleh usaha. Salah satu contoh, Prabowo jadi presiden kalau nggak daftar ke KPU nggak bakalan. Nah, itu contoh termasuk rezeki. Ya, kalau kitanya diam aja ya bakalan. Itu. Nah pemirsa yang budiman, hari ini kita berjumpa dengan Pak Haji Arif, seorang orang tua yang berhasil mendidik anaknya dengan senjata yang dipakai adalah sholat tahajud. Nah, gitu. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa dimaknai bahwa Allah mengabulkan doa hambanya itu sesuai pengabdian diri dia kepada Allahnya dalam bentuk usahanya, dalam bentuk ibadah makhluknya, diantaranya tahajud. Nah yang ingin saya tanyakan, itu tumbuh dari Pak Haji itu sholat tahajud ada inspirasi dari mana atau gimana tuh bisanya? Bisa Pak Haji tahajudnya luar biasa itu. Itu Ayatullah Ruhullah Khomeini menumbangkan Shah Pahlavi yang pada saat itu kekuatan senjatanya nomor 5 di dunia. Itu dengan sholat tahajud tidak pernah berhenti 16 tahun. Kalau Nabi kan 23 tahun ya masa kenabian. Nah itu, jadi yang ditanyakan adalah inspirasi apa sehingga Pak Haji itu mampu melaksanakan sholat tahajud secara rutin, mungkin hampir tidak bolong gitu ya. Nah, gimana tuh? Bolong. Ada, ya maksudnya sekian persen lah. Mangga Pak Haji singkat itu. Ya sebenarnya karena lingkungannya. Lingkungan. Kebetulan kakek gitu ya. Oh kakek. Kakek itu punya pesantren. Oh di Ciludug tuh ya? Di Jatiseeng. Jatiseeng. Jadi kalau namanya blok pesantren tuh kakek punya, walaupun sekarang sudah nggak ada ya. Oh, bukan yang di Pak Haji Umar itu? Iya, bukan. No. Ini mah agak ke selatan dikit. Cuma nggak ada bekasnya. Oh itu ya. Karena nggak ada yang melanjutkan. Iya, gitu, iya. Ya. Terus samping itu kan kita dari kecil kan sudah biasa ke masjid gitu ya. Iya. Ya banyak ceramah-ceramah dan apa gitu ya. Dari ustadz lah. Iya. Bahwa artinya faedah daripada sholat malam gitu ya. Iya, jadi di samping itu mungkin keberhasilannya itu juga melihat kondisi orang tuanya juga anak-anak. Karena dulu mungkin anak-anak tuh lihat orang tuanya begini gitu ya. Iya. Ada peribahasa dari istri saya. Biar bapaknya hansip tapi anaknya jadi jenderal. Iya, bapaknya kopral, anaknya jenderal gitu ya. Iya, supaya satu jalur deh. Iya, luar biasa. Gitu, sehingga anak-anak juga memang karena anak saya kan
4 laki-laki semua. 4 ya laki-laki semua. Sementara tahu sendirilah walaupun kita PNS berapa sih ya. Jadi 4 tuh sekarang di mana aja kerjanya? Ya, yang pertama? Satu kan di di perusahaan di Astra ya. Astra ya. Yang kedua di BUMN satu. Iya. Yang kedua, yang ketiga, 4 itu kan waktu itu bapaknya udah mau pensiun. Anak-anak juga berpikir kalau ke perguruan tinggi, waduh gimana biayanya. Dia cari sekolah yang ikatan dinas. Ikatan dinas. Stan itu ya? Atau bukan? Iya. Ada yang stan? Berapa orang stan? 2 orang. 2 orang ya. Iya, jadi ya itulah. Ya karena dulu ya kita tahu sendirilah gaji dulu berapa sih. Anak-anak. Untung ada ibunya yang membantu ngaput gitu kan. Ngejahit ya? Iya. Terima jahitannya. Sampai tidur karena banyak. Laris ya? Sampai tidur malam tidur di atas mesin jahit. Aduh, sampai begitu ya. Jadi mungkin anak juga berpikir, waduh kasihan juga gitu. Iya. Artinya berusaha dan sebagainya. Iya. Itu ya. Dan ini kalau cara mendidik anak itu kan banyak yang ya ranking 1 gitu ya Pak Haji ya, gimana itu? Ya sebetulnya ya karena ya kadang-kadang dari segi gizi juga, atau tapi ada yang pernah dites EQ-nya enggak? Anak tuh tes kecerdasan belum pernah ya? Cuma alhamdulillahnya kan yang pertama masuk perguruan tinggi pakai jalur prestasi. Ada yang tanpa tes ada? Ya itu sih, kan yang pertama kan di IPB kan tanpa tes. IPB ya, jurusan? Dia ngambil kehutanan. Yang kedua juga begitu. Tapi kerjanya di bidang kehutanan juga? Enggak. Jadi dia malah enggak pernah sih waktu itu ada penawaran gitu, tapi ditempatkan di Maluku. Iya. Tapi terus dia lapor sama dosennya, Pak ini masa Anda kan artinya prestasinya bagus, lulusan terbaik, kenapa gajinya segitu? Nggak usah. Akhirnya begitu ada. Itu tuh yang SMA Sindang Laut ya? Iya. Akhirnya begitu itu terus ada yang dari Astra. Kan biasa di perguruan tinggi ada ya perusahaan gitu masuk. Nah, itu jadi akhirnya di Astra. Kalau yang kedua juga begitu. Ya kan dia SMA Sindang Laut juga. Iya. Dia karya mungkin bapaknya dulu kerja di lingkungan pelabuhan gitu. Dia pilihnya perkapalan. Terinspirasi oleh pekerjaan ayahanda gitu ya. Gitu ya. Iya. BUMN. Iya. Di bidang ini juga masalah perkapalan. Iya. Terus ada yang ini enggak nakal atau apa, pernah malas enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Ya, lancar ya. Pernah mengalami satu titik yang kedukaan yang yang berat gitu, enggak dalam mendidik anak tuh. Lalu Pak Haji bangkitnya gimana? Enggak ada ya? Enggak ada. Iya. Biasanya kan itu ya. Jadi menurut penelitian itu 40% orang miskin berasal dari orang tuanya miskin pula. Lalu pertanyaannya, yang bagaimana anak orang miskin menjadi kaya? Ini saya suka 2 tuh. Contohnya Sudirman Said sama orang sangat miskin sekali. Tapi dia dibantu oleh pemerintah masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dia sampai menteri kan, pernah jadi menteri, calon gubernur tapi kalah. Yang kedua Maspuk, pakai F, bukan Masbuk, Maspuk. Itu sangat miskin Pak. Dan setiap habis maghrib hampir itu dibawa ayahnya. Untuk apa? Untuk mencari orang yang mau menghutangkan sebagian untuk bayar hutang sebelumnya. Gali lubang, tutup lubang. Ayahnya Om Irama kan lagunya gali lubang. Lalu dia suatu waktu merenung ketika mengantar ayahnya tuh, kemiskinan harus berhenti pada orang tua saya. Begitu. Itu yang membuat dia merubah
dari orang tua yang miskin dianya kaya raya. Terus dan dia berjuang sendiri Pak Haji. Sampai dalam bukunya itu orang Jawa kaya, orang Jawa miskin, dia seringkali makan roti yang ada di tempat sampah, sudah basi. Itu terus berjuang. Sampai suatu saat itu dia ya PKL dulu gitu ya. Pedagang kaki lima ditendangin sama Satpol PP itu. Sampai pada punya beberapa perusahaan jumlah karyawannya itu 6.000. Setelah itu dia jadi anggota DPR 5 tahun, Bupati Lamongan 10 tahun, 2 periode. Jadi artinya pemirsa ya, jangan putus asa. Tadi saya juga ada jamaah hadis yang bilang begitu, kayaknya faktor keturunan gitu ya. Saya orang tua miskin, saya bilang itu cuma 40% harus pakai cumanya. Yang miskin itu berasal dari orang tuanya miskin. Berarti kan logikanya ada orang tuanya miskin tapi anaknya bisa kaya gitu. Sama di sini juga. Nah itu seperti itu. Jadi pemirsa ini Pak Haji ini luar biasa sebagai contoh. Nah ini kiatnya bagaimana itu mendidik anak bisa patuh begitu ya, tidak ada yang sekarang kan masuk geng motor. Dulu mah belum ada ya. Tapi kalau tawuran ada itu dulu di mana Kepetakan, Bedulan begitu. Nah ini apakah Pak Haji memberikan contoh begitu ya? Ya mendidik yang paling bagus memang dengan contoh ya. Ya sebenarnya enggak ini juga ya, karena kebetulan waktu itu kan pisah juga ya di Irian, di Sorong gitu ya. Waktu itu begitu anak-anak sudah masuk mau masuk SMA, dia minta, Pak kita sekolahnya di Jawa aja. Nah itu, kan kita bingung ya mau masuk mana. Dan kebetulan kita alumni SMA Sindang Laut, ya udah ke sana, jadi berangkat sendiri, daftar sendiri. Gitu. Iya. Ya akhirnya alhamdulillah kan ya. Begitu juga yang kedua, mintanya sekolahnya di Jawa juga. Padahal kita di Irian. Dan akhirnya memang begitu SMA itu dia udah mandiri. Mandiri ya. Jadi di dalam sebuah tafsir itu menjelaskan ketika menafsirkan surat Ad-Duha Pak Haji ya. Kemudian mengutip surat Al-Isra surat ke-17 ayat 84. Kul kullu ya'malu ala syakilati farobukum ahlamu biman huwa ahdas sabila. Katakanlah wahai Muhammad bahwa manusia itu dipengaruhi oleh tabiat dan pengaruh alam semesta. Ya, tabiat itu bisa passion, kemudian watak, ya, kemudian kecerdasan, itu termasuk tabiat genetik. Kemudian pengaruh alam semesta itu, lingkungan itu ada 4 tuh. Ibunya, bapaknya, bacaan dan lingkungan. Ini menurut para pakar psikologi. Nah, ketika Pak Haji sudah membangun sebuah karakter pada anak SD yang bersama-sama SD sampai SMP ya. Kemudian SMA-nya bisa. Nah, itu sudah kuat gitu. Jadi seseorang itu terus bertarung pengaruh-pengaruh apa yang dia bisa menjadi kepribadiannya. Nah, karena sudah kuat, meskipun berpisah dengan orang tua dalam artian beda tempat tinggal, sekolahnya sudah cukup kuat. Gitu. Jadi artinya Pak Haji sudah menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak sehingga ketika Pak Haji di Irian, ini di Sindang Laut juga sudah kuat. Ada pesan-pesan nggak sama pemirsa nih? Pesan apa ya? Yaitu tumbuh Pak Haji sebagai orang tua yang berhasil mendidik anaknya, di samping soleh juga secara ekonomi berhasil begitu ta? Gitu kan? Ya sebetulnya sih kita ya apa ya? Kan ada hadisnya gitu ya. Iya. Bahwa kalau mau sehat gitu ya puasa kan. Puasa ya. Ya semua juga begitu, jangan lupa misalnya. Puasa juga ya, Senin Kemis atau puasa Daud? Puasa Senin Kemis. Senin Kemis, gitu. Ya.
Jadi laksana. Jadi anak-anak juga pada ikut gitu ya. Itu ya. Kebiasaan. Jadi ya itu aja sebetulnya sih. Itu. Jadi pemirsa, itu namanya puasa itu ada nilai hakikat, ada nilai syariat. Kalau nilai syariat itu ya ada puasa sudah itu Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa 3 hari setiap bulan. Tapi nilai hakikatnya adalah mampu mengendalikan sesuatu ya, menunda kenikmatan untuk memperoleh kenikmatan yang lebih besar. Itu makna puasa tuh. Jadi misalnya kita mampu sehari makan 3 kali, kan puasa 2 kali ya, buka sampai sahur. Nah, uang yang 1 kali makannya itu bisa dikumpulkan sebagai modal usaha untuk pengembangan diri. Kalau anak misalnya ikut kursus bahasa Inggris, matematika dan seterusnya. Menurut Profesor Dr. Yohanes itu, dia itu sebagai pembimbing orang Indonesia yang ikut Olimpiade tingkat internasional dari ITB itu. Jadi anak itu akan dijamin menguasai semua mata kuliah, mata pelajaran jika 3 itu aja dulu. Matematika, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Kenapa matematika? Itu cara berpikir yang tepat dan cepat. Mendidik itu matematika. Kemudian bahasa Inggris karena bahasa ilmu hari ini ya bahasa Inggris. Ya, artinya buku-bukunya kan bahasa Inggris. Dulu pernah bahasa Arab tuh. Kemudian bahasa Indonesia karena tinggalnya di Indonesia. Nah kalau kita sebagai muslim harus ditambah 4. Kemampuan membaca Al-Quran itu. Sekarang datanya tuh 60% umat Islam di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Belum bisa baca Quran. Belum lagi masalah sholat Pak Haji. Menurut Monash University itu 70% orang Indonesia, umat Islam Indonesia teu salat. Salatna teh lebaran mungkul, bari jeung khotib masih khotbah udud. Nah ini perlu para pendakwah ya, mubalik, ustaz, mungkin metodenya bagaimana harus diperbaiki. Karena memang ya Islam turunan kita sih ya otomatis gitu. Kalau di negara-negara maju kan masuk Islam itu karena proses berpikir dan perenungan yang sangat mendalam sehingga dia itu keislamannya lebih hebat daripada kita. Itu Pak Haji. Jadi ya harus menjadi bahan evaluasi kita semua. Dan itu kalau kita melihatnya sebagai lahan dakwah kita semua. Jadi penelitiannya tuh 3%, hanya 3% umat Islam Indonesia punya kemampuan membaca Al-Quran dengan benar dan enak didengar. Benar dan enak didengar. 37% itu variasi, terbata-bata, belum sampai yang hampir sempurna tajwidnya itu ya, tajwidnya. Nah ini pemirsa, kalau kita pada posisi yang 3%, ajarilah yang 37%. Kalau kita dalam posisi 37%, ajarilah yang 60%, sehingga bertambah. Faktor lain adalah harusnya organisasi atau lembaga Islam itu mensyaratkan kemampuan membaca Quran. Itu Pak Haji, closing statement barangkali ada. Kata penutup. Apa penutup? Ya sesuatu yang menjadi sumber inspirasi barangkali orang lain begitu. Apa tuh Pak Haji itu? Dalam perjalanan hidup. Itu. Kuncinya apa nih keberhasilan? Beberapa kalimat saja atau 1 kalimat? Usaha dan doa, iya, gitu usaha, ya. Iya, usaha dan doa gitu. Itu. Saya kira itu ya pemirsa, jadi bisa belajar dengan Pak Haji Arif ini luar biasa. Bapaknya polisi ya Pak Haji itu. Iya. Ibu di rumah. Di rumah. Ya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.